Baik, selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para Sobat JKN yang berkesempatan hadir atau ikut live IG melalui IG Pilar JKN sore hari ini, kembali kita bertemu dengan saya sendiri, Gus Wira, selaku host pada sore hari ini. Kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang juga sangat luar biasa, salah satu duta BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung, yaitu Bapak Sandi. Ya, siap. Selamat sore Mas Gus. Iya. Mari kita sapa para Sobat JKN yang berkesempatan untuk ikut hadir pada Sudah bersedia bergabung di Instagram Pilar JKN. Mungkin pada sore hari ini kita akan sedikit ya Mas Gus ya membahas tentang program apa? Sedikit boleh, banyak boleh. Oh, iya. Sudah sampai ya, karena kebetulan program rehab ini adalah salah satu program inovasi dari BPJS Kesehatan yang benar. sangat memudahkan peserta JKN ya. Benar banget Mas Gus. Kebetulan program ini lebih kepada kemudahan dalam akses pembayaran tunggakan iuran ya. Ya, benar sekali ya. Jadi mungkin Sobat Pilar JKN sudah tahu ya program rehab. Jadi intinya itu program rehabnya adalah program mencicil tunggakan. Jadi kalau ada Sobat Pilar JKN yang menunggak BPJS Kesehatan itu bisa dicicil. Ya, baik. Sudah dibuka sebenarnya oleh Bapak Sandi. Jadi tema kita sore hari ini adalah kaitan dengan program rehab. Jadi rehab itu secara tidak langsung tadi sudah dijelaskan adalah kaitan mekanisme cicilan tunggakan. Nah, jadi kepanjangannya itu apa ya, Pak? Kalau kepanjangan rehab itu sebenarnya rencana pembayaran bertahap atau lebih gampangnya kita mengenali program mencicil gitu. Oleh Sobat JKN. Jadi kalau rehab membingungkan. Iya, benar. Ini rehab rumah apa? Nah, belum lagi rehab narkoba lagi. Nah, itu yang rehabilitasi. Ya. Jadi lebih tepatnya atau lebih cocoknya kita menganalogikan program ini adalah program mencicil. Jadi mungkin dari judulnya sendiri, ini program mencicil secara tidak langsung sebenarnya Sobat CKN yang hadir pada sore hari ini tentunya sudah klik ya. Jadi sudah mungkin connect, oh ini ada program mencicil dari BPJS Kesehatan, tentunya ini sangat bermanfaat khususnya bagi Sobat JKN, peserta JKN dan seluruh masyarakat mungkin yang perlu informasi ini. Jadi pada saat akan menjadi peserta JKN juga penting mengetahui hal ini, karena ketika kita menunggak iuran tidak usah khawatir. Jadi seperti realita yang banyak terjadi Pak Sandi ya, ketika misalnya peserta JKN itu mengalami tunggakan mungkin karena lupa membayar, kemudian mungkin karena sudah menumpuk tunggakannya jadi bingung nih, waduh saya menunggak tentunya non-aktif, jadi kayak tidak punya solusi. Tapi ternyata BPJS Kesehatan punya inovasi yang luar biasa dengan program rehab ini. Benar banget Mas Gus. Jadi program rehab ini memang diperuntukkan bagi peserta JKN yang kesulitan membayar tunggakan secara sekaligus. Jadi disediakan program ini sehingga bisa dicicil. Nah, mungkin nyambung lagi Mas Gus. Jadi siapa sih yang bisa mengikuti program ini? Jadi yang bisa, baik itu Sobat JKN yang bisa mengikuti program ini adalah peserta JKN, khususnya segmen PDPU Mandiri yang menunggak lebih dari 3 bulan. Oh, yang lebih dari 3 bulan. Ya, benar. Jadi syaratnya itu adalah menunggak bulan menunggaknya 4 sampai 24 bulan. Sampai 24 bulan. Ya, karena yang kita akui kan cuma 2 tahun, walaupun Sobat JKN nanti menunggaknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya tetap kita akui 24 bulan atau 2 tahun maksimal. Oh iya, berat. ini penting, informasinya sangat penting tentunya buat Sobat JKN, karena kemungkinan masih banyak ya yang berpikir, oh saya nunggak sampai 3 tahun. Banyak banget Mas. Jadi yang mereka pikir itu ya kalau nggak bayar terus-terusan ya akan membludak selama berpuluh-puluh tahun, padahal yang kita akui itu cuma 2 tahun maksimalnya. Ya, padahal pemerintah sudah sangat meringankan. Sangat meringankan Mas. Ya, di sini saya sebenarnya sudah ada skrip pertanyaan yang kita ambil secara nasional. Jadi ada Q&A-nya. Jadi banyak masyarakat tentunya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program rehab mungkin yang sudah menjalankan atau yang mau
mengikuti program ini kita sudah sempat rekap pertanyaan-pertanyaan secara nasional apa sih yang paling banyak ditanyakan oleh peserta. Jadi sangat benar Pak Sandi, tadi yang pertama sudah dijelaskan kaitan dengan program rehab itu seperti apa, kemudian sudah mulai mendetail ke siapa saja yang bisa mengikuti program rehab ini. Tadi sudah dijelaskan peserta yang menunggak lebih dari 3 bulan atau 4 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Ya betul. Jadi ini penting. Jadi peserta JKN atau sobat JKN yang berkesempatan ikut terpantau sebanyak 18 orang. Mungkin nanti bisa ikut interaksi juga. Apabila ada pertanyaan dipersilakan akan langsung dijawab secara jelas oleh Pak Sandi. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang kita sudah rekap. Yang ketiga itu tadi 2 sudah terjawab. Yang ketiga adalah bagaimana cara peserta apabila ingin mengikuti program rehab ini? Ini menarik nih Mas Gus. Jadi pertanyaan ini memang sering banyak ditanyakan oleh peserta JKN, khususnya sobat JKN ya. Bagaimana cara mendaftar program rehab ini, program digital ini? Jadi kita ada 3 pilihan. Untuk cara mendaftarnya, yang pertama itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yang kedua bisa melalui aplikasi mobile JKN yang bisa diunduh di aplikasi Play Store atau App Store. Kemudian yang terakhir itu bisa menelpon Care Center 165. Jadi caranya sangat mudah nih. Bisa download aplikasi mobile JKN, bisa ke kantor atau telepon ke 165. 165 ya. Jadi yang 165 itu 24 jam Pak Gus. Iya. Jadi gampang banget cara daftarnya. Jadi sebenarnya mekanisme pendaftaran ini sudah menyentuh untuk seluruh lapisan masyarakat, artinya dari generasi ke generasi. Benar banget tuh. Jadi disediakan bisa ke kantor. Misalnya nggak tahu nih pakai aplikasi mobile JKN ya bisa ke kantor. Kemudian yang bagi generasi muda yang melek dengan teknologi ya bisa download aplikasi mobile JKN. Siap, luar biasa. Ya, jadi sudah ada beberapa sobat JKN yang juga ikut nimbrung di sini. Jadi ada Bapak Caturiguna, mantap. Kemudian kita sambil santai aja. Iya, siap. Kemudian Nah, katanya suaranya kurang jelas Mas Gus. Suaranya kurang jelas, coba volumenya dibesarkan. Jangan kita ngomong tadi nggak ada yang dengar. Jangan di situ pasti ada yang oh gitu. Kayaknya ada ini ya jagonya bisik tetangga ya. Kemudian ada DWS, ayo Banyumas unjuk gigi. Kemudian ada beberapa bilang suaranya kecil ya. Kita sudah manfaatkan mikrofon, mungkin bisa coba volume di handphonenya diperjelas lagi. Kemudian ada yang ikut ngajak peserta untuk ayo daftar rehab dari Eka Kumbariana. Iya. Kemudian ada suaranya jelas. Ayo Min, gimana ini suaranya kurang jelas? Mungkin volume di sana ya. Sudah. Ya. Ini kata Bu DR mah juga mantap ini suaranya. Berarti udah jelas ya. Sudah jelas ya. Oke, sudah mantap. Oke, terima kasih atas masukannya. Karena ini sayang sekali ya kalau misalnya suaranya kecil. Iya, jangan-jangan kita udah ngomong panjang lebar yang dengar cuma segelintir orang. Iya. Jadi mau nggak mau pakai speaker aja kayak gitu Mas. Iya, Mas Andi ini orangnya humoris. Iya. Tapi apabila kita ingin menyampaikan informasi ke banyak orang itu memang banyak metode. Salah satunya humoris. Iya. Jadi mudah untuk ditangkap ya. Suasana saya juga audiens ya. Nah ini juga sudah ada yang join ikut live juga. Pak Suma. Ya, mohon yang lain mungkin ingin ikut live juga, join live juga, karena tentu akan lebih banyak viewernya nanti, jadi pengikutnya atau followernya dari masing-masing live itu mungkin bisa menyaksikan, karena informasi ini tidak sebatas untuk internal BPJS saja, tapi lebih diutamakan untuk masyarakat. Ya, oke. Kita lanjut Pak Sandi. Ya, tadi sudah dijelaskan kemudahan mekanismenya. Selain memang program ini sangat memudahkan, mekanismenya juga sebenarnya sudah sangat. Jadi tidak ada alasan lagi ya sebenarnya ya. Kita sudah menyediakan
semudah mungkin cara daftarnya. Jadi ada alasan lagi untuk peserta bilang ini ribut, itu ribut. Ya, harus. Iya, harusnya ya seperti itu. Mungkin sebenarnya masyarakat bukan tidak mau ikut, cuman mungkin informasinya belum tersampaikan. Iya. Sehingga salah satunya cara kita adalah melalui live IG ini. Oke, lanjut kita Pak Sandi. Ya, siap. Berikutnya, apakah pembayaran tunggakan iuran secara bertahap ini berlaku untuk satu keluarga gitu Pak Sandi? Nah, ini pertanyaan bagus juga Mas Gus nih. Jadi apakah pembayaran bertahap atau mencicil ini berlaku untuk satu keluarga? Ya benar, jadi berlaku untuk satu keluarga. Jadi kalau ada peserta yang menunggak, semuanya keluarganya menunggak, maka cicilan ini berlaku untuk semua keluarganya. Ya, tidak berlaku hanya untuk pesertanya aja, tapi istri atau suami dan anak-anaknya juga ikut program ini kalau memenuhi syarat menunggak yang tadi di atas 3 bulan. Berarti semisalnya dalam satu keluarga 10 orang, misalnya karena kemampuan saya pengen 2 aja deh yang dibayaran dulu, nggak bisa berarti Bisa 10 itu ya harus semuanya. Karena berlakunya satu keluarga. Karena sakit pun tidak akan memilih ya Mas Andi ya. Benar banget nih. Masa yang tua-tua aja dia sakit kan nggak mungkin ya. Ada juga yang muda-muda juga bisa sakit. Makanya perlu kita proteksi lagi dengan JKN ini biar aktif terus. Mungkin kita selipkan informasi juga selain tidak harus sakit juga ya memanfaatkan JKN. Jadi banyak hal juga yang penting diketahui oleh masyarakat. Selain itu sekarang untuk layanan publik juga mewajibkan peserta aktif juga ya. Nah, sepakat Mas Gus. Jadi semua kadang-kadang kayak di di kepolisian, itu sudah mewajibkan kesehatan yang aktif. Ya, betul. Kemudian juga sekarang sekolah-sekolah juga banyak yang sudah mewajibkan. Iya, benar banget. Rekrutmen siswa itu ya pesan. Iya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, apabila kita menyambung yang tadi Pak Sandi, jika dalam satu kakak itu berbanyak, nah, ketika semisalnya ingin melunasi, tetapi ada salah satu di keluarga tersebut mendaftar menjadi peserta PBBU yang saat itu mungkin belum aktif karena baru daftar, nah, ataupun misalnya ada yang meninggal misalnya dalam satu kakak itu, apakah bisa mengikuti program rehab? Nah, ini baik. Tadi kembali lagi Mas Gus, jadi yang terkait syarat yang bisa mendaftar program ini adalah peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Nah, kalau case-nya itu tadi adalah baru mendaftar, otomatis kan dia belum menunggak kan? Iya. Berarti itu otomatis tidak bisa langsung mendaftar program rehab. Oh, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu pun berpengaruh terhadap keluarga yang lain karena dia ada dalam satu kakak tersebut. Jadi dipastikan bahwa yang kalau ingin mengikuti program rehab, pastikan tunggakan seluruh anggota keluarga itu di atas 3 bulan. 3 bulan. Iya, sudah terjawab. Berarti ini banyak juga yang mengajarkan secara nasional. Iya, mungkin karena itu kejatuhan. Berarti case-nya ada seperti ini. Case-nya banyak sekali Mas Gus di lapangan. Jadi ada keluarga yang sudah menunggak 6 bulan, tapi anaknya karena baru daftar itu baru menunggaknya paling 1 bulan 2 bulan. Nah itu maka di aplikasi itu otomatis akan memberikan warning ke petugas BPJS bahwa ini tidak bisa didaftarkan. Berarti harus nunggu dulu tunggakannya banyak. Ya? Kalau bisa jangan dulu, harus kalau bisa lunasi gitu. Tunggakannya yang masih kecil, harus membengkak gitu. Oke, berarti tunggakannya lebih baik dilunasi dulu. Ya. Kalau sudah lunas, nanti kalau mau ikut program rehab bukan lagi. Gitu. Kembali lagi. Jadi pentingnya kan gimana caranya biar kartunya aktif. Tapi kalau tidak mampu ya ini kita tawarkan program rehab. Siap. Ini ada yang gabung juga nih, ada keren duet maut yang luar biasa. Katanya duet maut ini. Mantap suaranya, oke udah mantap guys, gabung rehab. Ayo gabung rehab. Oke, kita lanjut lagi. Oke, siap Mas Gus. Apakah status kepesertaan peserta yang ikut rehab ini langsung aktif setelah mendaftar dan membayar tunggakan iurannya? Nah, ini pertanyaan yang banyak juga Mas Gus yang ditanyakan di seluruh Indonesia. Apakah setelah mendaftar rehab atau mencicil pertama kali itu kepesertaannya langsung aktif? Jawabannya
Belum. Oh. Nah, kapan itu aktif? Pada saat peserta melunasi atau mencicil sampai cicilan terakhir. Plus tagihan bulan berjalan. Nah, jadi kartunya baru aktif setelah semua tunggakannya dilunasi dan membayar tagihan bulan berjalan. Saat itu baru bisa aktif dan bisa digunakan kalau diperlukan. Itu ya. Siap. Oh, ini banyak juga yang bertanya seperti ini artinya ya. Ini mungkin mereka mengira ketika baru bayar sekali itu bisa langsung aktif. Ya, banyak sekali yang pikiran seperti itu. Ya, kemungkinan nanti yang seperti itu sangat kebelat memerlukan BPJS ya untuk itu mungkin karena sakit. Kalau yang seperti itu solusinya bukan rehab ya. Solusinya mungkin bayar langsung. Daripada membayar di rumah sakit sebagai pasien umum, yang mending kita lunasi tunggakan dan pergunakan JKN. Jadi menjadi catatan penting ya untuk mencoba JKN, jangan mencoba-coba untuk mengunggah, karena tentunya kalau sudah mengunggah permasalahannya jadi numpuk. Apalagi ketika misalnya kita memerlukan JKN ini untuk berobat atau mengakses pelayanan kesehatan. Karena selain nanti kartunya tidak aktif, kemudian iurannya menumpuk, kemudian ketika dilunasi karena ingin digunakan nanti juga berhadapan dengan denda iuran juga, denda pelayanan ya. Nah, jadi gini Mas Gus, ini ada satu poin penting juga terkait program rehab ini yang banyak yang belum diketahui, bahwa memang program rehab ini pada saat kita daftar itu tidak diperlukan biaya pendaftaran. Nah, mungkin kalau yang lain-lain misalnya kita minjem uang untuk bayar tunggakan ini kan dikenakan biasanya biaya administrasi dan lain-lain. Nah, kalau ini yang rehab ini tidak ada biaya pendaftaran. Selain itu, rehab ini juga tidak ada bunga. Daripada kita minjem uang di misalnya di koperasi untuk bayar tunggakan, ya mending ikut rehab karena tidak ada bunga. Gitu. Selain gratis ya tidak ada bunga. Kurang apa lagi coba? Jadi kurang apa lagi inovasi dari BPJS Kesehatan sudah sangat memudahkan peserta. Jadi tidak ada alasan lagi untuk sobat JKN maupun masyarakat yang ikut JKN ataupun yang mau mendaftar, tidak ada alasan lagi menganggap program JKN ini belum penting. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah ini kayaknya banyak juga kemungkinan Pak Sandi yang bertanya seperti ini. Bagaimana jika di tengah proses pembayaran tunggakan bertahap atau rehab ini, nah peserta menunggak kembali? Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini, kasusnya itu adalah peserta ini menunggak belum 2 tahun. Makanya ada kemungkinan dia akan menunggak selama proses mencicil. Jadi otomatis peserta yang menunggak belum 2 tahun itu selama dia mencicil tunggakan ini akan diakumulasikan tunggakannya itu. Nah, sehingga nanti akan ada pilihan di terakhir nanti, apakah selama akumulasi dia menunggak ini mau dicicil lagi atau mau dilunasi langsung di cicilan akhir. Nah, tapi jangan khawatir, untuk yang peserta menunggak yang sudah umur tunggakannya 24 bulan, maka tidak akan ada lagi tagihan yang diakumulasikan tersebut. Berarti kemungkinan yang belum 24 bulan Tapi nggak usah khawatir ya, karena sudah diakumulasikan nanti. Benar. Itu juga ada pilihannya, mau dicicil lagi atau mau dilunasi. Udah banget sebenarnya. Oke, sudah semakin detail ya kita masuk ke program rehab ini. Dan ini ada salah satu yang join ikut bertanya nih Bang Andi. Wayan Agus Darmadi, mungkin bapaknya baru ikut atau tadi nggak sempat dengar? Kayaknya baru join. Ya. Cara daftar rehabnya gimana Pak? Kita jawab lagi nggak apa-apa. Mungkin ada yang baru join juga selain beliau ini. Saya ulangi, untuk pendaftaran rehab itu sebenarnya ada 3 cara. Nah, yang pertama itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, yang kedua bisa lewat care center BPJS Kesehatan di 165, atau yang ketiga bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi ada 3 pilihan. Mungkin maksudnya Pak
Wayan Agus Darmadi ini kita berikan salah satu contoh pendaftarannya via mobile JKN. Oh, oke. Bagaimana caranya peserta untuk mendaftar via mobile JKN? Oke. Mungkin lebih detailnya nanti bisa langsung coba buka aplikasi mobile JKN. Jadi di aplikasi mobile JKN itu ada menu khusus program rehab. Oh, ada menu khususnya. Khususnya menu program rehab. Setelah itu klik itu dan pilih daftar. Nanti kalau peserta itu memenuhi syarat, maka akan bisa langsung ke proses berikutnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, seperti misalnya tadi tunggakannya kurang dari 3 bulan, maka ada warning nanti tidak berhak mengikuti program rehab. Kita lanjut. Bagaimana jika memenuhi syarat? Nanti setelah klik daftar rehab, di sana akan muncul simulasi. Mau dicicil berapa kali tunggakannya? Nah, ini penting ini. Ya. Kaitan berapa kali tunggakan? Misalnya nanti peserta menunggak 12 bulan. Berarti bisa dicicil maksimal 6 kali. Oh, berarti dibagi 2 ya? Ya, dibagi 2. Ya. Jadi bisa dicicil maksimal 6 kali. Nanti peserta bisa memilih mau dicicil maksimal 6 kali atau sesuai kemampuan, misalnya ternyata bisa 3 kali, bisa pilih 3 kali. Tetapi kalau di atas 6 kali nggak bisa ya? Nggak bisa. Maksimalnya dia setengahnya maksimal. Iya. Nah, setelah dia milih, nanti muncullah simulasi berapa cicilan per bulannya. Nah, setelah muncul berapa cicilan per bulan, itu akan disuruh menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, akan lanjut ke proses berikutnya. Nanti akan setelah berhasil akan diinformasikan rinciannya itu di email. Oh, berarti melalui email ya. Setelah berhasil mendaftar, nanti akan bisa langsung bayar setelah 1 jam dari tanggal jam pendaftaran. Misalnya daftar sekarang, entarnya lagi 1 jam langsung bisa bayar untuk cicilan pertamanya. Oh, seperti ya, langsung ya. Jadi nggak nunggu berhari-hari. Iya, nggak perlu nunggu lagi. Seperti itu. Tapi kalau yang semisalnya ingin datang ke kantor, sesampainya di kantor, jadi nanti akan didapatkan oleh petugas. Oh, nanti biasanya dimintakan itu nomor HP dan email peserta dan mau berapa kali dicicil, itu yang diperlukan biasanya. Berarti sebenarnya yang wajib ada dari peserta itu adalah email dan nomor telepon. Benar banget. Jadi untuk meneruskan informasi ya ketika sudah berhasil programnya. Benar itu ya. Oke. Terima kasih, mungkin sudah jelas dari Pak Wayan Agus, kemudian juga mungkin peserta lainnya mungkin juga sudah paham ya kaitan bagaimana cara pendaftarannya. Kemudian ini lanjut lagi nih Pak Wayan Agus Darmadi, kalau misalnya saya mau cicil 12 bulan tapi di bulan ke-6 saya sakit, perlu rawat inap dan mau melunasi tunggakannya, bisa Pak? Dan apakah saya kena denda? Nah, ini kembali lagi harus menjelaskan. Iya, apa-apa ya. Dan ini memang sering banget ditanyakan oleh peserta. Bagaimana jika dalam masa cicilan peserta itu ingin memanfaatkan kartunya untuk berobat. Nah, itu bisa dengan cara melakukan pelunasan. Kalau dia daftarnya lewat mobil JKN, itu bisa klik dulu menu pelunasan. Setelah klik menu pelunasan, baru langsung lunasi. Terus pertanyaan yang kedua, apakah akan kena denda? Ya, benar banget, akan dikenakan denda di rumah sakit jika memperoleh pelayanan rawat inap atau denda pelayanan tadi yang besarannya mungkin perlu diketahui oleh Sobat JKN 5% dikali biaya dewasa dikali tunggakan yang maksimal 2. Nah, oke. Kemudian tadi sudah, sebenarnya pertanyaan berikutnya bersama dengan yang tadi, cuma karena sudah terjawab kita next. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya ini adalah, ini sudah tadi. Apakah dikenakan bunga? Itu sudah, jadi tidak ada bunga ya? Tidak ada bunga sama sekali. Dan pendaftarannya pun gratis. Oke, pendaftarannya gratis Sobat JKN, jadi jangan bingung harus meminjam ke sana kemari untuk melunasi, jadi cukup lewat program rehab ini. Benar banget Mas Yus. Nah, ini juga ternyata banyak yang ditanyakan Pak Sandi. Jadi dulu kita tahu program JKN, tapi sebelum jauh saya ingat nih, kalau BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung soalnya sudah kerjasama juga dengan beberapa
beberapa influencer, bahkan juga secara internal itu sudah buat konten ya? Iya, berapa kali membuat konten kaitan dengan rehab ini. Jadi untuk sobat JKN atau masyarakat yang memerlukan informasi, misalnya belum jelas ketika mengikuti live IG ini, jadi bisa nanti mencoba searching via YouTube ataupun IG Bila JKN juga sudah ada. Jadi itu bisa berulang kali nanti untuk lebih memahami lebih detail kaitan dengan program rehab ini. Jadi kita di BPJS Kesehatan Bengkulu dan kerjasama dengan salah satu influencer yang kemarin itu ada Mang Eo Yang Ya. Mang EO itu yang Mang Eo itu yang ini dia tentang program rehab, dia yang apa namanya pelawak. ya pelawak di Bali ya. Ya, di Bali. Itu kita kerjasama dengan Mang Eo, itu sudah di-share melalui akunnya Mang Eo, juga dari akun kita juga di BPJS Kesehatan Bengkulu juga kita share. Jadi Bisa ditonton itu ya. bisa ditonton. Jadi karena audien ini cara mencerna itu Memahami berbeda-beda. Jadi ada yang memang dia lebih tertarik apabila dikemas dengan humoris. Karena kebetulan Mang Eo ini humoris. Ada juga yang mungkin melihat fashion yang bagus, bisa juga melalui pilar JKN, karena konten-konten internal atau konten-konten unofficial juga ada, itu biasanya dikemas dengan gaya-gaya yang milenial, sesuai dengan Gen Z sekarang. Oke, selanjutnya yang tadi tertunda, jadi ada juga hal menarik ini kaitan dengan program relaksasi. Nah, jadi apa beda program keringanan pembayaran tunggakan iuran relaksasi dengan program rencana pembayaran bertahap? Ada yang nanya gitu. Kalau yang relaksasi yang itu udah lama Mas. Udah nggak berlaku ya? Itu sudah Ya. tidak berlaku. 2020 kalau Ya, itu sudah tidak berlaku. Jadi yang berlaku saat ini adalah program rehab. Ya. Tapi kalau relaksasi, kalau tidak salah dulu pembayarannya itu ketika sudah mengikuti itu langsung aktif ya? Iya, Nah, itu bedanya. Itu bedanya dengan program rehab. Oke. Itu sih sebenarnya secara nasional yang banyak ditanyakan oleh peserta JKN. Jadi masih banyak lagi sih pertanyaan lainnya, Pak Sandi. Iya, Cuma biasanya memang sih umumnya yang dari tadi yang yang penting ya sebenarnya wajib diketahui, karena kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tersebut yang memang menjadi kendala peserta Benar banget, JKN ya. Jadi kemungkinan banyak peserta yang ingin ikut program rehab ini tapi terkendala dengan informasi-informasi tadi. Nah, begitu kita hari ini share ke Sobat JKN dan ke seluruh masyarakat yang mungkin berkesempatan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bayu Artika Jaya. Izin bertanya, Bapak-bapak, kalau selama proses mencicil ini saya akan didaftarkan di perusahaan tempat saya kerja, nanti tagihan cicilan saya akan seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, silakan dijawab Pak Sandi. Oke, jadi menarik nih dari pertanyaannya Pak Bayu. Gimana kalau pada saat proses mencicil ya, ini dialihkan ke tempat bekerja? Jadi pilihannya tetap bisa dicicil yang tunggakan pada saat sebagai peserta mandiri, asalkan yaitu tadi tunggakannya lebih dari 3 bulan. Itu tetap bisa dicicil walaupun yang bersangkutan sudah pindah segmen ke misalnya ke PPU swasta. Ya, tapi dipastikan bahwa dalam satu keluarga itu seluruhnya menunggak. Oh ya, seperti poin tadi ya. Ya, kalau misalnya sudah dipindahkan PPU swasta, tetapi ada anggota keluarga yang tidak menunggak, ya itu nggak bisa. Jadi harus dilunasi dulu. Mandiri. Tapi kalau semisal sudah masuk ke dalam proses rehab ini, ternyata di tengah jalan maksudnya didaftarkan, sebenarnya itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi pendaftaran di PPU ini atau di tempat kerjanya ini tetap berlangsung dan itu aktif ya langsung. Kalau yang sudah dialihkan ke PPU swasta pasti aktif. Asalkan perusahaannya rajin membayarkan. Cuman untuk rehabnya ini tetap jalan. Tetap berjalan. Cicilannya tetap berjalan. Ya. Seperti itu ya. Jadi risikonya siapa tahu nih Mbak Sandi, ternyata ketika semisalnya dalam proses cicilan rehab ini kemudian didaftarkan ke PPU misalnya atau pekerjaan tadi, karena sudah aktif di sana bisa dilanjutkan lagi ya. Bisa aja karena ada risiko seperti itu ya, cuman ya itu memang tetap menjadi kewajiban ya pekerjaannya. Tapi risikonya sebenarnya apabila dalam satu kakak itu ada beberapa orang ya risikonya yang apabila tidak dilanjutkan tetap nonaktif. Iya, yang lain soal itu ya.
Jadi kembali kita tekankan, proses rehab ini sangat simpel. Apabila seperti pertanyaannya Bapak Bayu, ketika misalnya didaftarkan di tempat kerjanya itu bisa saja, itu tetap berjalan karena itu perpindahan segmen kepesertaan dengan catatan rehabnya tetap jalan juga dan harus dilunasi karena itu hitungannya adalah satu kakak ya, seperti itu. Dan semisal nih juga ternyata dia satu kakaknya sendiri dan dia aja yang dipindahkan, ya nggak apa-apa, sebenarnya masih berjalan proses cicilannya dan itu apabila tidak dijalankan atau tidak dilanjutkan memang kepesertaannya di segmen yang lain itu aktif, cuma masih sebagai kewajiban ya. Nah siapa tahu nanti misalnya kita kan tahu kalau di perusahaan itu tetap bekerja, siapa tahu nanti tidak bekerja. Itu kan otomatis muncul lagi tunggakan itu yang harus dibayar. Mungkin karena narasumbernya hari ini itu Pak Sandi, jadi banyak nih yang interaksi nih. Apalagi ini ada dari Eka Kumbariana. Untuk peserta yang ikut rehab dalam perjalanan periode cicilan terjadi update kakak. Contohnya ada salah satu keluar kakak, apakah rehab di stop otomatis? Wah ini semakin ini nih melebar ya. Berkali ini pertanyaannya. Oke, silahkan dijawab dulu Pak Sandi. Jadi gini, terkait pertanyaannya Pak Eka, apakah jika peserta yang ikut rehab dalam perjalanan periode cicilan terjadi update kakak, contohnya ada salah satu keluar kakak, apakah rehab di stop otomatis? Nah nanti biasanya gini, dari petugas kami akan mengecek dulu terkait kepesertaan di kakak tersebut. Nah biasanya untuk perubahan data ini akan disarankan untuk melunasi dulu, baru diproses untuk perubahan datanya. Itu maksudnya. Nah kembali lagi ya ke pasal 1 ya, sebenarnya apabila dalam perjalanan rehab ini memang ada beberapa perubahan atau kendala, sebenarnya lebih baiknya dilunasi. Kalau bisa kalau ada dana yang cukup ya, kalau ada dana yang cukup ya dilunasi saja. Tapi tenang saja sebagai KN, apabila semisal dalam perjalanan tadi ada kendala tersebut dan itu mengganggu misalnya ke sobat JKN atau peserta JKN, itu bisa segera menghubungi petugas BPJS Kesehatan karena pasti beres ya. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Dan kita kan terkenalnya mudah, cepat dan setara. Wah, ini siapa yang mau datang ke kantor ya cepat kita layani. Oke, siap. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Sandi tadi, memang BPJS Kesehatan sedang melakukan transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan itu menghadirkan layanan kepada seluruh peserta JKN yang sifatnya mudah, cepat, dan setara. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, semua permasalahan tentunya pasti ada solusinya, asalkan memang peserta JKN berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu ya, karena kadang-kadang tidak ada keinginan, kan nggak ada keinginan bisa juga karena permasalahan waktu, jadi nggak sempat, nggak ada solusi juga bisa dilakukan via online. Jadi ada aplikasi, kemudian Pandawa juga Mas Gus. Pandawa juga ya, banyak inovasi BPJS Kesehatan ya. Benar. Pandawa semuanya adalah solusi untuk peserta JKN yang mengalami permasalahan, termasuk yang terakhir tadi yang 24 jam care center ya. Care center 165. Oke. Nah ini dibalas sama Bayu Artika Jaya. Wah terima kasih atas jawabannya Yura. Oh enggak ya, dan pencerahannya Bapak. Oke, terima kasih kembali Pak Bayu, semoga bisa menjawab. Sama-sama Pak Bayu. Ya, mungkin ada lagi nih, kayaknya udah jelas kayaknya. Nah jadi Sobat JKN atau peserta bahkan masyarakat yang berkesempatan hadir pada LAPIG sore hari ini, jadi tadi kita sudah membahas secara detail atau secara jelas ya permasalahan kaitan dengan program rehab. Ya, jadi kembali kita tekankan bahwa program rehab ini adalah salah satu program yang sangat memudahkan peserta JKN kaitan dengan permasalahan tunggakan yang dihadapi oleh peserta JKN. Jadi sebenarnya ini memang banyak masyarakat mungkin secara online maupun langsung yang datang ke BPJS itu menanyakan kaitan dengan cicilan ini. Mereka mungkin tahu ada di aplikasi mobile JKN yang memang sudah banyak diinstal oleh peserta JKN, ada program rehab, tetapi tidak sadar bahwa program rehab itu adalah cicilan. Jadi banyak yang bertanya, bisa nggak mencicil? Jadi bisa. Bisa banget. Jadi
Kalau punya tunggakan iuran ya ingatnya langsung rehab atau mencicil. Kalau tidak punya dana cukup. Kalau punya dana cukup ya langsung donasi saja biar aktif. Oke, itu bisa jadi closing statement Pak Sandi? Bisa banget ya itu. Nah, atau mungkin ada closing statement khusus Nah, yang sebenarnya itu tadi. Kalau sobat JKN punya tunggakan iuran, ingatnya itu langsung rehab atau cicilan. Kalau tidak punya dana yang cukup untuk donasi. Tapi kalau punya dana yang cukup, langkah baiknya langsung didonasi biar aktif. dan yang pasti kalau bisa jangan menunda. Nah, benar.